Baik, kerabat Timur ada yang gabung dengan kita di 7474182, salah satu di antara kerabat Timur ya. Halo, selamat malam. Ya, dengan Mas siapa nih? Dengan saya Mas Cahyo. Mas Cahyo, oke. Ya. Mas Cahyo sudah siap untuk bercerita? Silakan. Mulai dari sekarang, silakan. Iya. Ceritanya seperti apa, Mas? Ceritanya itu ya tahun yang lalu saya kan dimintai tolong sama rekanan teman Bapak itu kan punya usaha di daerah Semarang Timur kan Mas, tepatnya di daerah Gajah kan gitu aja. Okay. Itu berawal dari dia usaha di tempat lama di mana namanya di Plogosari, terus dia pindah beli rumah ke daerah Gajah sana. Lantas setelah 2 tahun 3 tahun pindah dari Plogosari sana, beliau itu di usaha itu sering terganggu Mas. Nah, terganggunya itu karena nyun sewu ya Mas ya, ini kayak ada yang ganggu makhluk astral itu, lantas salah satunya suaminya nggak kuat, lantas cerai. Terus di dalam keluarga itu sering terjadi kayak wabah penyakit gitu Mas, dari beliaunya sendiri, dari anaknya, sampai pegawainya pun juga kena sakit, kena ganggu gitu Mas. Usut punya usut, dari tetangga sebelah itu bilang, kok ibu berani sih tinggal di rumah ini, kan rumah ini kalau buat usaha itu mesti gak lakunya bu, gak sukses lah gitu Mas katanya. Terus lantas ibu itu gak percaya lah, pede aja kan gitu katanya. Lantas dia lama-lama kelamaan ngerasain kok, oh iya ya ada efeknya, ada efek yang dia rasain itu. Kemudian dia nggak percaya, tanya ke orang pintar. Katanya si rumah itu ada histori buruknya lah Mas. Nah kebetulan si rekanan bapak saya itu bilang sama bapak saya, rumah saya tuh sering diganggu begini. Nah lantas bapak saya tuh bilang sama saya, kok rumahnya teman bapak itu sering diganggu ya, kan begitu. Kebetulan kan saya kan ya juga bisa Mas, bisa nambah nih, bisa nyembuhin, bisa bantu ya? Ya bisa bantu kayak gitu. Pertama saya diajak ke rumah sana kan, malam-malam itu habis hujan, masuk rumahnya, masuk gerbang itu suasananya tuh sudah beda Mas, sudah horor lah kalau orang bilang gitu. Lantas saya masuk, orangnya cerita, belum saya lihat rumah itu, hari pertama saya ke sana mati lampu, nggak ada angin, nggak ada hujan, mati lampu. Dan mati lampu itu bukan satu komplek Mas, mati lampu cuma di tempat itu aja. Ya, di rumah itu aja. Kayak kayak benturan energi positif sama negatif gitu Mas. Terus hari keduanya juga saya ke sana, begitu juga Mas, mati lampu juga. Terus kan saya terus diminta tolong, Mas, tolong syaratin rumah ibu bikin nyaman, bikin gini. Nah, terutama yang sering diganggu itu pegawainya Mas. Pegawainya itu sering kalau duduk tiba-tiba laptop komputer nyala sendiri. Terus malam-malam ada telepon masuk tapi nggak ada suaranya. Kadang ada telepon masuk tapi suaranya kayak ada kayak suara cewek tapi kayak suara sedih gitu Mas, kayak suara orang nangis itu. Nah lantas saya kesana, hari keduanya lampu mati lagi. Terus saya disuruh disuruh lihat masuk ke dalam. Jadi itu Mas, di salah satu kamar anaknya itu, anaknya bilang sendiri, Mas kalau di sini kasih benda elektronik
mesti nggak bisa hidup mas gitu. Salah satunya jam, radio, sama TV, sama lampu gitu mas. Contoh sepelenya. Berarti itu kantor dijadikan rumah juga ya, gitu? Depannya kantor, belakangnya rumah gitu. Oke, berapa ruangan mas di sana? Ruangan yang kantor 2 ruangan, yang belakang itu rumahnya. Yang belakang rumah itu berapa kamar? Yang kamarnya sendiri ada 3, yang tingkat tapi nggak dipakai, kosong gitu mas. Udah dari tangan pertama itu yang lantai atas itu kosong, cuman buat apa namanya jemuran aja. Nah lantas kata anak itu bilang kalau benda elektronik masukin di kamar sini nih mesti nggak bisa hidup mas. Contohnya aja jam mesti kalau saya masukin sini batunya baru tiba-tiba mati, hidupin lagi nggak bisa. Sampai ganti apa namanya, ganti batu, ganti baterai jam tetap aja nggak bisa. Lantas radio juga dihidupin sebentar mati sendiri, TV dihidupin bentar mati sendiri gitu mas. Nah terus punya usut saya ke sana lihat ke ke kamar si anak itu mas. Jadi di antara kamar sebelahnya kan kayak ada musola kecil itu mas, tapi sudah disekat sama tembok itu mas. Jadi sana tuh kayak ada lintas generasi lintas alam gitu mas, lintas dimensi. Nah, jadi di situ jadi kayak pintu perlintasan antara dunia sana sama dunia sini mas. Setelah saya yang biasa jadi tempat perlintasan itu di kamarnya itu atau? Ya, di kamarnya si anak itu mas. Di kamar si anak ini ya. Yang dikasih benda elektronik berarti gitu. Banyak penampakan di sana mas? Ya mas, terutama di di pintu masuknya, di pintu masuknya itu, di gerbangnya, di kamarnya si anaknya itu, sama di atasnya. Yang lebih yang lebih bikin saya gak kuat itu waktu habis hari kedua ke sana suruh bersihin itu si rumah itu, saya pulang tidur lah. Di waktu saya tidur itu kayak ada 8 makhluk astral nyerang saya mas. Nah itu yang saya mau tanyakan itu, tapi kebetulan katanya tadi nggak ada Pak Bu kan. Ya udah nggak apa-apa. Jadi waktu saya diserang 8 makhluk astral itu saya kalah mas. Sampai muntah-muntah muntah darah gitu mas. Terus waktu itu kapan mas jadinya? Waktu mas coba bantu? Waktu coba bantu ya setahunan yang lalu itu. Terus akhirnya masih ditempatin? Masih ditempatin sampai atau mau pindah lagi? Sampai saat ini masih ditempatin dan lebih berkembang lagi mas. Oh sudah, jadi aura positifnya sudah ada. Dan tapi waktu mas bantu, waktu mual-mual muntah-muntah itu, yang mas rasain apa tuh waktu itu? Mas merasa diserang gitu atau gimana? Iya, kayak kayak kita diserang 8 makhluk astral itu mas. Ya namanya kan 1 lawan 8 kan pasti kalah kan mas. Dari situ saya muntah-muntah nggak kuat. Dari ketiganya ke sana buat buat kalau orang Jawa tuh ngomong tuh mageri rumahnya itu kan mas. Itu ke sana mati lampu lagi mas. Jadi setiap kali saya ke sana itu mesti disambutnya sama mati lampu. Ya mas, dari itulah. Terus saya pagerin itu malamnya saya tidur kayak yang makhluk astral yang semalam itu nyerang saya itu kayak ngasih kayak benda pusaka gitu, kayak keris seukuran kelingking gitu mas.
Gimana tuh Mas? Waktu itu tiba-tiba dapat itu Mas, di bawah kasur. Tapi nggak saya ambil, saya buang. Kalau benda-benda kayak gitu kan saya tidak suka, dan saya buang gitu Mas. Nah, ya gitu aja sih Mas. Berarti di kamar itu kondisinya sudah kondusif dengan artis seperti itu, atau mungkin lampu-lampu barang-barang elektronik udah bisa dinyalain di situ Mas? Nah waktu itu langsung hari berikutnya dicoba, kan saya suruh bilang Mbak coba dipasang radio dinyalain seharian sama jam dinding, kasih baterai baru di. Terus lama-kelamaan seminggu, sebulan, 2 bulan, alhamdulillah bisa Mas. Enggak ada gangguan lagi. Sampai tetangga tuh bingung, wah ternyata ibunya kuat juga di sana kan gitu. Padahal penghuni pertama itu tidak kuat, sampai salah satunya juga ada yang meninggal gitu Mas. Nah yang ditakutin beliau itu juga gitu Mas. Terus ditanyain orang pintar, terus disampaikan ke saya begitu. Oke. Mas, kalau tadi Mas bilang di sana tempat perlintasan nih. Berarti apa saja Mas di sana? Hampir mirip kayak mungkin sebuah perkampungan atau seperti apa Mas? Ya kalau saya dari kacamata saya Mas, kalau dari kacamata saya sih lintas itu namanya kayak, saya lihat itu kayak pasar gitu Mas. Jadi dunianya sana itu lebih ramai, lebih, kalau orang Jawa bilang itu GGI gitu Mas. Ramai banget kayak gitu. Ya bentuknya jin-jin yang nggak ngena gitu Mas. Gitu. Waktu itu pun juga saya nelpon kan saya juga punya guru di Kediri. Beliau juga bilang, ya udah kalau bisa hati-hati, saya pantau dari Kediri begitu. Beliau pun juga bilang begitu. Itu ada perlintasan kayak gitu. Ya kebetulan saya melihat ke sana juga benar Mas kayak gitu. Ya, untuk lantai yang atas Mas juga masih dalam keadaan kosong seperti itu. Kalau lantai atas itu ada 3 kamar, tapi itu sama sekali tidak pernah dipakai, dan kuncinya entah kemana, ketinggal gitu Mas. Dan si penghuni itu beliau pun nggak mau nggak mau peduli sama lantai atas, nah, kan gitu. Dia di lantai bawah gitu aja. Nah, lantai atas buat jemuran gitu aja. Waktu saya masuk pintu gerbang itu kan Mas, di sebelah kirinya itu ya kayak ada, itu pertama saya dikasih tahu sama beliau, katanya di pintu masuk rumah ibu itu yang sebelah kiri dekat tong sampah itu ada ada kayak genderuwo 3 sama anak-anaknya gitu. Itulah saya lihat, oh iya benar. Yang ditakutin warga-warga itu yang sering di tong sampah itu Mas. Sering nampak, kalau warga sana bilang sering nutupi rumah itu. Jadi auranya gelap, peteng gitu Mas. Ya, begitu Mas. Terima kasih Mas Cahyo ya untuk ceritanya. Ya. Mungkin minggu depan kalau bisa gabung nanti biar Mas Bu ya bisa nanggepin atau mungkin bisa mengilustrasikan seperti apa gambarannya suasana di sana. Mas Cahyo, terima kasih sekali udah gabung dengan kita di Night Maroon di Animal FM. Iya, sama-sama. Ya, selamat pagi Mas. Selamat malam Mas. Selamat malam ya. Oke, kalau Timbalda, barusan Mas Cahyo gabung dengan kita di 7474182. Kita buka lagi kesempatan untuk Anda yang mau join. Silahkan. Kita tunggu Anda telepon dari sekarang. Di handphone juga boleh.